Ada suatu pertanyaan sebagai berikut. Apakah komponen penyusun prosesor Intel Core Ultra versi desktop dan mobile itu sama? Yang ditanyakan ini adalah komponen penyusun prosesor. Jawabannya sementara adalah ini. Ada yang sama, ada pula yang tidak sama. Bagaimana itu yang sama, yang mana? Dan yang mana dia yang tidak sama, kita ulas nanti. Pertanyaan yang kedua, apakah prosesor Intel Core Ultra masih menggunakan sistem chipset di motherboardnya? Jawabannya mirip dengan pertanyaan yang pertama, yaitu ada yang masih menggunakan atau memerlukan sistem chipset yang ada di motherboardnya, namun ada pula yang sudah tidak memiliki chipset di motherboardnya. Nah, yang kedua ini yang akan kita bahas pertama kali. Sedangkan pertanyaan kedua akan kita bahas berikutnya. Untuk menjelaskan ini saya ambilkan contoh prosesor Intel Core Ultra seri 2, yaitu yang memiliki nama sandi Arrow Lake. Mengapa saya ambil contoh Intel Core Ultra seri 2? Karena pada seri 2 inilah ada prosesor versi desktop dan versi mobile. Yang versi mobile itu yang untuk laptop itu. Sedangkan pada Intel Core Ultra seri 1, yaitu yang seri pertama, dan seri yang ketiga, hingga bulan Mei kemarin itu, saya dapatkan tidak ada versi desktopnya. Satu-satunya yang ada versi desktopnya adalah di Intel Core Ultra seri 2. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai pertanyaan tadi. Untuk versi desktopnya adalah Intel Core Ultra seri 2 yang memiliki nama sandi Arrow Lake S. Ini prosesor yang khusus digunakan untuk PC desktop. Dan ada lagi di sini Arrow Lake HX. Ini adalah varian prosesor Intel Core Ultra seri 2 yang digunakan untuk laptop. Ada lagi yang digunakan untuk laptop atau yang disebut prosesor mobile, yaitu Arrow Lake U dan Arrow Lake H. Kita bahas dulu yang Arrow Lake S dan Arrow Lake HX ini. Kedua prosesor ini, baik yang berupa yang ditujukan untuk PC desktop maupun yang untuk mobile, untuk laptop, merupakan prosesor berperforma sangat tinggi, kelas atas. Sesuai dengan namanya, yang untuk mobile, yang untuk laptop, dia adalah Arrow Lake HX. H itu high performance, X itu extreme. Jadi kelihatan di sini adalah prosesor yang digunakan untuk tugas-tugas berat. Sedangkan pada yang versi desktopnya Arrow Lake S. S ini ada yang menyebutkan bahwa S itu singkatan dari Special Edition. Arrow Lake S ini disebut juga dengan Intel Core Ultra seri 200S. Nah, S itu Special Edition tadi. Dan ini adalah Arrow Lake seri 200S tadi, yang atas ini. Kedua-duanya ini biasa digunakan untuk komputer-komputer berperforma tinggi, baik yang desktop maupun laptop. Misalnya, dia digunakan untuk gaming, dua-duanya. Dan khusus untuk yang laptop ini, diketahui pula ada yang digunakan untuk workstation, untuk yang laptopnya ini. Nah, kedua varian ini, baik yang desktop maupun yang mobile ini, dia masih menggunakan sistem chipset di motherboardnya, yaitu yang dikenal dengan PCH, Platform Controller Hub. Dia menggunakan ini karena ini adalah prosesor berperforma tinggi. Ini untuk menampung hal-hal yang sangat penting, misalnya di sini
Kalau untuk gaming, misalnya pada desktop, itu orang memasang kartu grafis atau graphic card yang dia memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan iGPU-nya. Karena dia menggunakan itu, maka dia perlu slot khusus. Sekarang ini slot PCIe Express atau PCIe ini. Di sini ini ada tambahan tentang jalur-jalur PCIe yang sangat masif. Jadi nanti itu biasanya banyak itu slotnya itu. Karena selain dia digunakan untuk kartu grafis tadi, juga digunakan misalnya untuk SSD, NVMe itu, dan untuk lainnya. Nah, apa tugas dari PCH ini? Sama seperti yang di Core I, di komputer-komputer sebelumnya. Yaitu dialah yang mengatur aliran data dari perangkat-perangkat input atau dari port-port input. Data yang berasal dari situ akan disalurkan ke PCH. Contohnya, yang berasal dari port USB, port SATA, PCIe, atau yang dari Thunderbolt dan lain-lain, semuanya masuk ke PCH ini. Kemudian, oleh chipset PCH ini akan diteruskan ke prosesornya. Dalam kaitan ini, dia akan disalurkan ke SOC tile ini. Mengapa ke situ? Tidak ke sini atau ke sini? Karena memory controller itu ada di SOC tile ini. Memory controller berfungsi untuk mengatur aliran data dari data input, kemudian menuju ke memori utama atau RAM, kemudian diolah di prosesor, dan selanjutnya. Dia fungsinya adalah itu, untuk memory controllernya. Dia ada di sini, di SOC tile. Makanya PCH ini tersambung langsung ke SOC tile. Nah, mari kita bahas sekarang yang untuk versi laptop Aero Lake U dan Aero Lake H. U ini kependekan dari ultra low voltage atau ultra low power. Jadi ini adalah tipe prosesor yang hemat energi. Sedangkan Aero Lake H itu high performance. Jadi dia memiliki performa tinggi. Jadi prosesor Aero Lake H ini memiliki performa yang lebih baik di atas performa Aero Lake U. Dua-duanya ini adalah tipe mobile untuk laptop. Apakah di sini dia menggunakan PCH? Oh tidak. Karena PCH ini jadi pengatur atau controller input outputnya ini sudah disatukan ke prosesornya. Yaitu disatukan ke SOC tile ini. Gampangannya seperti ini. PCH-nya ini sudah dialihkan, dimasukkan ke prosesornya. Sehingga prosesor ini bisa langsung berhubungan dengan input-output tadi, ke perangkat output-output tadi. Contohnya USB, SATA, PCIe, Thunderbolt, dan lain-lainnya langsung terhubung ke prosesornya. Nah, ini perbedaannya. Jadi ada yang menggunakan PCH, namun ada yang tidak menggunakan PCH. Yang tidak menggunakan PCH, di mana PCH-nya ini, jadi chipsetnya itu sudah diintegrasikan, disatukan ke prosesornya. Dalam kaitan ini ke SOC tile, biasanya komputer atau laptop yang menggunakan prosesor ini, itu performanya ada di bawah performa yang ini nih. Yang ini kan untuk gaming, untuk workstation, untuk kerjaan-kerjaan berat. Kalau di sini performanya tidak sebagus yang di sini, ada sedikit di bawahnya. Dia contohnya di sini ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan multimedia, cocok untuk konten kreator dan lain-lainnya. Ini biasanya dikenal dengan nama gini. Oh, prosesor ini jadi laptopnya itu near PCH, artinya dia tidak memiliki PCH. Atau dikatakan PCH-less, artinya dia tidak ada PCH-nya. Karena PCH tadi sudah digabung ke prosesornya, yaitu ke SOC tile tadi. Patut diketahui sedikit di sini. Untuk laptop, khusus yang laptopnya ya, yang masih menggunakan sistem PCH, yaitu untuk yang menggunakan prosesor Aero Lake HX ini, biasanya
dia laptopnya itu sedikit lebih tebal dibandingkan yang ini. Dia sedikit lebih tebal. Sedangkan di sini enggak. Dia disebut thin and light, tipis dan ringan. Mengapa seperti itu? Karena di sini PCH-nya sudah disatukan ke prosesornya, hal ini akan menghemat ruang. Dengan demikian motherboard-nya bisa ukuran lebih kecil. Jadi ruang yang digunakan lebih kecil di situ, sehingga sangat memungkinkan untuk dimasukkan ke laptopnya, sehingga mengurangi ruang. Otomatis nanti laptopnya sendiri dia menjadi lebih tipis dan lebih ringan. Selain itu juga menghemat daya. Daya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Mengapa seperti itu? Ini laptop. Laptop itu tenaganya sangat bergantung dengan baterai. Dengan penghematan daya yang semacam ini, otomatis baterai itu menjadi lebih awet. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan yang pertama tadi, yaitu apakah komponen penyusun prosesor Intel Core Ultra versi desktop dan mobile itu sama? Jawabannya ada yang sama, ada yang tidak. Contohnya yang sama. Lebih tepat kita katakan serupa. Yaitu untuk Aero Lake S yang didesain untuk desktop, sedangkan Aero Lake HX yang didesain untuk mobile atau untuk laptop. Dia sama-sama memiliki PCH di sini. Jadi di sini komponen yang menyusun prosesornya itu mirip ini, kedua-duanya itu. Saya berikan satu contoh di sini. Untuk graphic tile ini biasanya disebut juga GPU tile seperti itu. Ya. Sedangkan nanti yang CPU tile ini disebut juga dengan compute tile seperti semacam itu. Ya, ini saya gunakan istilah yang ini saja. Graphic tile ini berfungsi untuk mengolah data-data digital yang dihasilkan oleh CPU tile ini untuk diubah menjadi data-data visual yang nanti akan disalurkan ke layar monitor. Ini fungsinya. Sedangkan pada CPU tile ini, orang lain menyebutnya compute tile, disitulah letak core yang bertugas untuk menghitung atau bekerja mengolah data secara keseluruhan. Di dalamnya itu ada P-cores dan E-cores. P-cores adalah performance cores, yaitu core yang khusus bertugas untuk menangani data-data dengan beban kerja yang berat. Jadi untuk menangani beban kerja yang berat. Sedangkan E-cores, efficient cores, itu adalah core yang memang didesain khusus untuk menangani data-data yang lebih ringan. Misalnya ya, kalau data yang berat tadi itu untuk rendering, untuk editing video, ya, seperti untuk gaming dan sebagainya. Sedangkan yang e-cores yang ringan, yang efisien energi ini untuk menangani pekerjaan-pekerjaan latar belakang. Background tag ya, tugas latar belakang. Misalnya menangani sistem operasi, termasuk update sistem operasi, menangani atau mengontrol email, dan lain sebagainya. Ini yang ada pada CPU tile. Fungsinya adalah itu. Jadi untuk yang SOC tile di dalamnya itu ada NPU, Neural Processing Unit, yaitu pengolah, pemproses, atau katakanlah itu prosesor yang khusus didesain untuk mengolah hal-hal, beban kerja, data-data yang berkaitan dengan AI. Dan di dalamnya ini juga ada memory controller. Tadi sudah kita sebutkan tugas dari memory controller. Dan masih ada yang lain di sini. Nanti semuanya akan kita bahas tersendiri pada sesi yang lain. Nah, mari kita lihat sekarang untuk yang Aero Lake U dan Aero Lake H. Sama ya, untuk graphic style-nya ini atau GPU tile-nya ini, dia berfungsi untuk mengolah data digital yang dihasilkan oleh CPU tile ini untuk diubah menjadi data visual yang nanti akan dialirkan ke monitor, ditampilkan di monitor. Sama dia fungsinya.
Kemudian untuk CPU tile juga sama. Di dalamnya ada P-cores dan E-cores yang bertugas untuk mengolah data seperti yang dijelaskan tadi. Sebetulnya di sini CPU tile maupun CPU tile yang di sini itu sama ya, di dalamnya mirip. Di dalamnya juga ada IOE tile, yaitu input output extender tile, itu ada juga. Nanti kita bahas belakangan ya di sini ya, lengkapnya nanti apa yang ada di dalam CPU tile. Nah, kita bicara di SOC tile. Disinilah yang berbeda dengan ini. Kalau di sini SOC tile ini ada NPU, sama tugasnya seperti tadi. Ada memory controller, sama seperti tadi tugasnya. Di sini pada beberapa prosesor dilengkapi dengan LPE core, low power efficient core. Nah, inilah yang membedakan dengan yang ini. Ini tidak ada LPE core-nya di sini. Di sini ada. LPE core itu adalah core yang khusus untuk menangani beban kerja yang sangat ringan, yang nanti bisa memungkinkan mengistirahatkan yang CPU tile ini. Kalau bebannya sangat ringan, semuanya dikerjakan di sini di LPE core itu, dan ini bisa diidlekannya, diistirahatkan seperti itu. Hal ini bisa menghemat energi. Selain itu perbedaannya, selain LPE core itu, di sini ada IO tile. Apa sih IO tile? Ini dia yang PCH tadi. PCH tadi kan disatukan ke SOC tile. PCH ini nanti yang dikenal dengan IO tile itu. Di mana tugasnya dia di sini nih sama seperti ini, yaitu menangani data-data yang berasal dari perangkat atau port-port ini, USB, SATA, PCIe, Thunderbolt, dan lain-lainnya. Nah, ini perbedaannya. Sedangkan nanti untuk apa sih sebenarnya yang terkandung di dalam graphic tile atau GPU tile ini, dan ada apa pula yang ada di SOC tile, apa pula yang ada di CPU tile, baik yang ini maupun yang ini, akan kita bahas lebih detail pada sesi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.